Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Herlina, guru SDIT Al-Ittihad Pekanbaru, Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan BIMTEK yang baru saja saya ikuti, yaitu program belajar seri AKM. Bagaimana caranya? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Masing-masing Bapak Ibu silakan ketikkan alamat web gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, di sini nanti pertama kali Bapak Ibu buka akan diberikan informasi mengenai BIMTEK AKM yang sedang berlangsung dan juga BIMTEK yang akan berlangsung. Nah, untuk yang akan berlangsung sudah tertera di sini. Silakan Bapak Ibu klik OK, saya mengerti. Nah, sedangkan langkah selanjutnya yaitu kita masuk, tekan tombol masuk di sebelah kanan atas. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini program guru belajar meminta kita untuk memasukkan surel atau surat elektronik yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di akun GTK. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar, Bapak Ibu saya sudah memiliki akunnya dan juga password. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan klik registrasi akun GTK yang di bawah Bapak Ibu. Nah, ketika kita klik itu, kita diarahkan ke registrasi akun SIM PKB. Nah, di sini diminta untuk kita memasukkan nomor peserta UKG dan juga tanggal lahir. Bagaimana misalnya Ibu Bapak, kita belum tahu nomor kita itu berapa, nah, untungnya sudah disediakan dengan SIM PKB, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, terus kita klik cari nomor UKG. Nih. Oke, tes. Halo Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Halo, tes. Halo, sudah terdengar ya, suara saya? Sudah, Bu. Ya, terdengar, Bu Ratu. Mohon maaf nih, Bu, ternyata laptop saya tidak bersahabat ketika ingin mentutorialkan nih. Sepertinya saya matikan kamera aja dulu ya, Ibu, sambil tutorial, karena mungkin jaringannya jadi berebut dengan video nih. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu Guru. Nah, kalau tadi kita sampai mencari cari akun, kita cari nomor peserta kita, nomor peserta UKG. Kemudian silakan masukkan nama lengkap Ibu atau Bapak. Misalnya saya akan masukkan nama lengkap saya, Ratu Maharani Kartikea. Kemudian diisi dengan provinsi Riau, dan juga kota Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik cari GTK. Nah, nanti ketika sudah kita klik akan muncul di bagian bawah Bapak Ibu hasil pencariannya. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, Bapak Ibu ambil nomor peserta UKG yang sudah tertera di sini. Nah, itu yang Bapak Ibu copy, dan setelah kita copy akan kita pastekan di sini Bapak Ibu di registrasi akun. Nah, kita pastekan di sini, kemudian input tanggal lahir. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk akan diberikan email dan juga password-nya masing-masing. Setelah dapat email dan password, silahkan gunakan untuk mendaftar di program Guru Belajar. Oke, setelah Bapak Ibu gunakan surel dan password masing-masing, kita akan langsung diarahkan ke e-learning Guru Belajar.
Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jika sudah masuk, maka akan tampil nama kita dan juga surel kita. Silakan pilih BIMTEK yang telah tersedia oleh Kemendikbud. Ada masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, dan juga asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk BIMTEK yang sekarang sedang dibuka itu adalah asesmen kompetensi minimum. Coba kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa bergabung di grup Telegram resmi Guru Belajar atau bisa juga mengikuti program yang sudah disediakan di websitenya Guru Belajar. Herlina. Oke, baik. Untuk informasi sebelum sebelum Ibu Misra memberikan materi ini Bapak Ibu, jadi Ibu Misra Herlina adalah seorang guru SDIT Al-Ittihad yang mengajarkan mata pelajaran tematik kelas 5. Oke, baiklah Bu Misra, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Syukurlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya Misra Herlina akan melanjutkan pemaparan materi yang insya Allah akan mengenai apa saja yang akan diukur dalam AKN. Nah, apa saja yang diukur dalam AKN itu ada 3. Untuk siswa itu ada 2 asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah ada survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita perhatikan yang AKM. Nah, AKM ini ada 2 di sini yang kita ukur, yaitu yang akan diukur oleh pemerintah, yaitu literasi membaca dan numerasi. Nah, untuk literasi membaca itu mencakup kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negara dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah, sedangkan numerasi mencakup kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, sedangkan survei karakter ini tujuannya dalam rangka evaluasi profil belajar. Yang diharapkan di sini adalah profil belajar Pancasila. Nah, ada 6 poin di profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Nah, untuk alat yang diukur ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta suasana yang menunjang pembelajaran di sekolah. Survei ini dilaksanakan dalam rangka mengukur iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Ada 5. Yang pertama, iklim keamanan sekolah. Itu mencakup keamanan dan kesejahteraan siswa, sikap dan keyakinan guru, serta kebijakan dan program sekolah. Sedangkan yang kedua, iklim kebinekaan sekolah. Mencakup praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, dan kebijakan serta program sekolah. Yang ketiga, indeks sosial ekonomi. Mencakup pendidikan orang tua, profesi orang tua, dan fasilitas belajar di rumah. Yang keempat, kualitas pembelajaran. Mencakup manajemen kelas, hubungan afektif, dan aktivasi kognitif. Sedangkan yang kelima adalah pengembangan guru, yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan untuk refleksi guru. Nah, apa saja komponen dalam AKM? Nah, ada 3 komponen AKM, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk literasi membaca, kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Sedangkan kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya dalam literasi membaca, personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, untuk numerasi, kontennya terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan aljabar. Kemudian proses kognitif, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan konteks, personal, sosial kultural, dan saintifik. Nah, sekarang bagaimana bentuk soal AKM?
Bentuk soal AKM itu terdiri dari pilihan ganda kompleks, penjodohan, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Sedangkan pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Nah, untuk penjodohan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Dan yang terakhir adalah uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat. Bagaimana Bapak Ibu? Mudah bukan? Dan tentu saja banyak manfaatnya. Ayo segera daftarkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar seri AKM. Nah, sampai di sini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.